Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video saya kali ini tentang sistem informasi manajemen ya. Ini chapter 7. Ini saya ambil dari bukunya Loudon and Loudon, Management Information Systems Managing the Digital Form, edisi 16 tahun 2020. Oke, kali ini yang akan saya bahas adalah materi mengenai telecommunications di Internet and Wireless Technology. Nah, di video yang pertama ini saya mau berbagi mengenai apa sih sebenarnya komponen-komponen dari jaringan telekomunikasi. Ya, jadi kalau kita mendengar istilah telekomunikasi, tentu yang ada di benak kita kan telepon, kemudian jaringan dan lain sebagainya kan gitu ya, komputer. Nah, perusahaan-perusahaan itu juga pada umumnya ya, sejak zaman dulu hingga sekarang mereka itu masih menggunakan ini telekomunikasi ini. Maka di video yang pertama ini yang akan saya bahas adalah apa sih bedanya teknologi telekomunikasi yang dipakai perusahaan di era zaman dulu dan di era sekarang. Kemudian setelah itu di video ini juga saya akan menyampaikan materi mengenai apa sih yang disebut dengan jaringan komputer, kemudian kalau di perusahaan itu skema jaringan atau network itu seperti apa gitu ya. Maka nanti ada beberapa gambar yang bisa kita diskusikan. Misalnya gambar yang nanti muncul adalah jaringan komputer untuk perusahaan yang dibuat secara sederhana gitu ya. Jadi kalau kita bicara jaringan itu sebenarnya bukan melulu hal yang harus rumit dan lain sebagainya. Ya. Jaringan yang sifatnya simpel pun juga bisa digunakan oleh perusahaan karena nanti kan tergantung kebutuhannya perusahaan seperti apa. Oke, kemudian di video ini juga nanti di bagian-bagian terakhir kita akan mendiskusikan materi mengenai apa saja sih teknologi jaringan digital yang sekarang ini menjadi tren, yang sekarang ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Maka silahkan menikmati video ini. Nanti seperti biasa kalau ada yang mau berkomentar atau mau mendiskusikan lebih lanjut bisa tulis di bagian komentar ya, di bagian bawah, atau bisa diskusi di sosial media dengan saya, Instagram dan Twitter dengan nama Ignatius Aryono Putranto. Untuk Instagram, untuk Twitter Ignatius Aryono. Oke, kita mulai saja. Langsung ke sini ya. Oke, ini yang mau saya sampaikan. Ya, jadi bagian pertama dari chapter 7-nya Loudon, dia menanyakan ini. What are the principal components of telecommunication networks and key networking technologies? Jadi yang mau dijawab dari tujuan pembelajaran yang pertama adalah apa sih sebenarnya komponen-komponen utama dalam jaringan telekomunikasi, termasuk yang digunakan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian yang mau dijawab kedua adalah teknologi jaringan saat ini tuh yang digunakan jenisnya apa saja gitu. Maka nanti di video yang pertama ini kita akan banyak mendengar istilah-istilah teknis gitu ya. Dan beberapa istilah itu saya yakin sebenarnya sudah sangat familiar gitu di telinga kita di era-era sekarang. Oke, saya akan mulai dengan ini. Tren telekomunikasi dan jaringan, terutama yang digunakan oleh perusahaan. Oke, kalau kita amati di era sebelum sekarang ini, di zaman dulu, perusahaan itu menggunakan dua teknologi jaringan. Teknologi jaringan yang pertama adalah jaringan telepon. Kemudian di sisi yang lain perusahaan juga menggunakan teknologi jaringan yang lain yaitu jaringan komputer. Jadi merupakan hal yang sangat umum kalau teman-teman yang melihat video ini atau yang mungkin nanti mendengarkan lewat Spotify, kalau mengamati di zaman dulu itu kalau kita datang ke suatu perusahaan, jaringan telepon dengan jaringan komputer itu adalah dua hal yang terpisah. Nah, apa fungsinya dari masing-masing itu? Jaringan telepon itu jelas
to handle voice communication ya. Jadi untuk mengelola semua komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis suara. Ya, misalnya perusahaan butuh ngontak vendor, butuh ngontak rekanan gitu kan, atau perusahaan mendapat mendapat komplain dari pelanggan, dari customer. Nah, itu kalau basisnya suara itu nanti akan dihandle oleh jaringan telepon. Dan waktu zaman dulu kan telepon juga bermacam-macam gitu ya. Saya masih mengalami telepon yang bukan yang telepon yang pakai muter ya, tombolnya, tapi yang telepon kabel, ya, PSTN. Oke, kemudian jaringan yang kedua yang dimiliki oleh perusahaan adalah jaringan komputer. Ya. Memang di zaman dulu perusahaan sudah mengenal teknologi computer networks, ya, di mana dua atau lebih komputer dihubungkan dengan jaringan, ya, kemudian bisa digunakan untuk digunakan untuk mengumpulkan data untuk berinteraksi secara elektronik. Maka kalau tadi di satu sisi jaringan telepon itu untuk menghandle komunikasi berbasis suara, ya, sementara di sisi yang lain computer networks itu untuk menghandle data. Ketika perusahaan membutuhkan data pelanggan, butuh data vendor, ya, mereka tinggal memanfaatkan fasilitas jaringan komputer sehingga data bisa tergenerate dengan baik, termasuk kalau menggunakan konsep database management system. Nah, di era sekarang apa yang terjadi? Ya, kita membayangkan kalau di era yang dulu seperti yang tadi saya sampaikan, jaringan telepon dengan jaringan komputer ini dua hal yang terpisah kan gitu. Ya. Kalau sekarang yang terjadi adalah Loudon mengatakan telephone and computer networks are converging into a single digital network using shared internet-based standards and technology. Jadi kalau dulu jaringan telepon dengan jaringan komputer itu adalah dua hal yang terpisah, dua jaringan yang terpisah. Di era sekarang dengan kecanggihan teknologi dan berkembangnya teknologi digital memungkinkan adanya penggabungan konvergensi antara jaringan telepon dengan jaringan komputer. Sehingga ketika perusahaan memanfaatkan internet mereka, memanfaatkan teknologi internet mereka, saat ini sudah dimungkinkan telepon dan jaringan komputer itu jadi satu menggunakan teknologi internet. Termasuk kalau teman-teman sering mendengar istilah VoIP ya, Voice over Internet Protocol, itu kan contoh telepon yang memanfaatkan jaringan internet. Atau kalau menurut Loudon di bukunya SIM ini Managing the Digital Form, dia mengatakan bahwa sekarang itu perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet itu sudah mengintegrasikan kemampuan teknologinya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk di satu sisi mengelola atau menghandle komunikasi berbasis suara, di sisi yang lain sekaligus juga mampu menghandle data. Jadi bukan lagi dua jaringan yang terpisah, bukan lagi dua teknologi yang terpisah, tetapi mereka sudah menjadi satu. Itu teknologi di era sekarang. Dan ini menjadi semakin umum untuk dilakukan oleh perusahaan, yaitu penggabungan antara jaringan telepon dengan jaringan komputer. Nah, terus apa sih yang disebut dengan jaringan komputer kan gitu ya? What is a computer network? Ya, intinya kalau kita bicara tentang jaringan komputer, maka Loudon mengatakan if you had to connect the computers for two or more employees in the same office, you would need a computer network. Yeah. In its simplest form, a network consists of two or more connected computers. Jadi kalau menurut Loudon tuh ketika kita mendengar istilah jaringan komputer, ya berarti itu adalah jaringan antara dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Nah, maka contohnya misalnya ada nggak sih jaringan komputer yang sederhana? Ada jawabannya. Misalnya dua komputer terhubung ya satu sama lain, kemudian menggunakan hardware switch dan router, ya router untuk terkoneksi dengan internet,
Switch ini nanti untuk terkoneksi dengan servernya juga, sehingga dua komputer yang terkoneksi dengan jaringan ini akhirnya bisa digunakan untuk mengelola traffic data perusahaan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang jaringan komputer, sebenarnya kita bisa berbicara tentang konsep yang bermacam-macam. Ada jaringan komputer yang sederhana, ada jaringan komputer yang lebih kompleks yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tetapi seperti di gambar ini, component of a simple computer networks, ya, saya mau menunjukkan bahwa dua komputer yang terhubung satu sama lain kemudian terkoneksi dengan router itu sebenarnya sudah bisa kita sebut sebagai computer network. Nah, apa saja sih komponen dari computer network? Yang pertama ada yang namanya NOS, Network Operating System, sistem pengoperasian jaringan. NOS ini fungsinya adalah untuk mengelola komunikasi pada jaringan yang ada, ya, pada jaringan yang digunakan oleh perusahaan itu. Kemudian selain itu, NOS ini juga berfungsi untuk mengatur sumber daya yang ada pada jaringan tersebut. Ya, jadi misalnya ketika kita bicara tentang jaringan komputer, berarti kan kita akan bicara tentang server, kita bicara tentang komputer klien dan lain sebagainya. Nah, koordinasi antar sumber daya yang ada dalam jaringan tersebut itu biasanya akan dikelola menggunakan network operating system ini. Ya, dia yang mengatur, dia yang mengelola komunikasi yang terjadi antar sumber daya dalam jaringan. Oke, kemudian komponen yang kedua itu ada hubs and switch. Ya, ini fungsinya sebenarnya sama, ya, untuk mengkoneksikan antar komponen dalam jaringan. Jadi misalnya antara beberapa komputer klien dengan server kan gitu ya. Nah, itu koneksinya diatur oleh hubs dan switch ini. Nah, kemudian bedanya apa? Bedanya gini, hubs itu bisa kita katakan sebagai konektor jaringan yang paling sederhana. Kenapa disebut sederhana? Karena pada prinsipnya cara kerja hubs itu adalah mengirimkan semua data ke seluruh perangkat yang terkoneksi dengan jaringan. Jadi katakanlah misalnya gini, di jaringan komputer suatu perusahaan gitu ya, katakanlah perusahaan ABC. Di jaringan komputernya dia ada 5 komputer yang terkoneksi dengan jaringan. Ya, komputer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau menggunakan hubs, maka seluruh data yang ada di server, ya, itu kemudian nanti akan disebarkan, akan dikirimkan ke semua komputer yang ada di situ. Masuk ke komputer 1, masuk ke komputer 2, komputer 3, komputer 4, komputer 5. Semuanya akan mendapatkan kiriman data dari jaringan itu. Nah, itu hubs. Maka disebut simple. Device connector yang paling simple. Kenapa? Ya karena cara kerja dia adalah begitu ada data yang ditransmisikan melalui jaringan, maka data itu akan masuk ke semua komputer yang terkoneksi dengan jaringan tersebut. Nah, kalau switch itu disebut sebagai, bahkan Loudon mengatakan switch has more intelligence than a hub. Ya, switch itu sama-sama device, sama-sama perangkat untuk mengkoneksikan komputer-komputer dalam suatu jaringan, tetapi disebut sebagai perangkat yang lebih cerdas. Kenapa? Karena kalau hub tadi kan berarti semua data yang ada di jaringan itu akan terkirim ke seluruh komputer yang terkoneksi dengan jaringan itu. Nah, kalau switch dia bisa mengatur, bisa menyaring, ya, data mana itu akan dikirimkan ke komputer yang mana. Contoh misalnya, masih pakai PT ABC tadi ya dengan 5 komputer ya, komputer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata data yang ada di dalam jaringan itu suatu saat hanya akan dikirim ke komputer 1, 2, 3. Nah, kalau pakai hub itu nggak bisa diatur. Seperti itu. Kalau pakai hub ya data itu akan masuk ke 5-5-nya. Tetapi kalau pakai switch, data itu bisa diatur, bisa difilter, bisa disaring. Ketika ada ketentuan bahwa data itu hanya akan masuk ke komputer 1, 2, 3, switch akan mengatur itu.
efeknya adalah komputer 4 dan 5 tidak akan mendapatkan kiriman data tersebut. Itulah bedanya antara hubs dan switch. Jadi switch bisa mengatur, bisa menyaring data mana akan dikirimkan ke komputer mana yang sama-sama ada di dalam suatu jaringan. Oke, kemudian gambar berikutnya ini adalah skema. Kalau tadi kan skema, gambar yang pertama tadi kan skema apa namanya, komputer network yang sederhana kan gitu ya. Dua komputer kemudian dikoneksikan dengan switch dan router, ada servernya satu kan gitu ya. Itu simpel itu udah jadi komputer network tapi simpel. Gimana kalau untuk perusahaan besar? Kalau untuk perusahaan besar tentu skema jaringan komputer simpel tadi kan jadi nggak bisa apa namanya, tidak bisa berfungsi secara optimal untuk menjalankan untuk membantu kelancaran proses bisnis. Maka di sini yang saya tampilkan berikutnya adalah kalau untuk perusahaan besar, ya, maka mereka bisa membangun komputer network secara lebih kompleks. Misalnya perusahaan besar dia punya punya wireless LAN gitu kan. Udah punya wireless LAN masih pakai wired LAN. Bedanya adalah meskipun sama-sama local area network, sama-sama jaringan internet lokal yang hanya hanya terfokus pada satu wilayah tertentu, ya local area network. Tetapi yang satu bisa wireless, satu bisa pakai kabel. Contoh kalau di kampus saya di Universitas Sanata Dharma itu ada dua jenis LAN, ya. LAN yang wireless yang bisa diakses dimanapun. Kemudian ada LAN yang berbasis kabel, itu ada di ruang kelas dan ruang dosen kan gitu. Nah, perusahaan bisa menggunakan itu. Mereka punya server lebih dari satu, kemudian punya LAN yang pakai kabel, punya LAN yang tanpa kabel, kemudian masih ada WiFi network yang secara mobile, ya, sehingga nanti bisa diakses oleh karyawan dimanapun mereka berada. Kemudian ada website perusahaan yang bisa diakses baik melalui intranet maupun extranet. Bahkan teleponnya pun juga terkoneksi dengan internet. Jadi intinya untuk perusahaan besar memang mensyaratkan kalau mau bikin jaringan komputer itu harus lengkap mungkin. Ya. Memang jadi agak kompleks, tetapi paling tidak dengan adanya skema jaringan yang seperti ini, ya, yang terdiri dari banyak jaringan, ya, many networks itu akan membantu perusahaan besar dalam memperlancar aktivitas bisnisnya. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan adalah kalau kita bicara tentang computer network dalam perusahaan, memang dimungkinkan untuk membuat jaringan yang sederhana, tetapi untuk perusahaan besar juga sebaiknya membuat jaringan jangan yang sederhana kan gitu. Yang sederhana bisa untuk perusahaan menengah atau perusahaan kecil, untuk perusahaan besar bisa membuat jaringan yang lebih kompleks, di mana dalam network itu ada banyak jaringan di dalamnya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Teknologi jaringan digital yang sekarang menjadi tren itu apa aja sih? Yang pertama jelas adanya konsep atau teknologi client server computing. Ya, ini kita sudah sering mendengar karena sebenarnya teknologi client server ini sudah banyak dipakai, ya, dan sudah muncul dari beberapa tahun yang lalu. Hanya yang berbeda adalah pengembangannya. Artinya gini, di awal kemunculannya sekitar tahun 90-an ya kalau saya tidak salah ingat, yang namanya client server computing itu satu server untuk melayani beberapa komputer klien, ya, one tier lah istilahnya, one tier client server computing. Nah, kalau sekarang itu istilahnya adalah multi tier client server computing, di mana konteksnya adalah dalam konsep jaringan ini kalau multi tier itu berarti servernya lebih dari satu. Nah, ketika servernya lebih dari satu, maka harapannya beban kerja server itu tidak menjadi berat. Bisa dibayangkan kalau satu server harus melakukan banyak hal, kemudian terkoneksi dengan beberapa komputer klien, kan pasti kinerjanya jadi berat.
Maka kalau sekarang pengembangannya adalah multi tier, servernya bisa lebih dari satu, sehingga beban kerja server menjadi lebih ringan. Data yang ditransmisikan dalam jaringan client server computing juga akan menjadi lebih optimal. Nah, terus apa sih sebenarnya konsep client server computing itu? Loudon mengatakan client server computing is a distributed computing model in which some of processing power is located within small inexpensive client computers and resides literally on desktops or laptops or in handheld devices. Jadi pengembangan sekarang itu kalau kita menggunakan client server computing technology itu nggak hanya server ke komputer klien PC gitu ya, laptop dan perangkat genggam itu pun bisa menjadi komputer klien kan. Tetapi intinya kalau kita bicara tentang konsep client server computing itu adalah konsep komputasi yang terdistribusi. Kenapa disebut terdistribusi? Karena tadi saya mengatakan secara umum konsep dasarnya adalah ada beberapa komputer klien atau perangkat komputasi klien yang akan terhubung dengan server sehingga data dan segala macam akses itu bisa terbagi secara merata ke setiap unsur komputasi klien tersebut dari server yang terkoneksi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada teknologi yang namanya packet switching. Apa sih yang disebut packet switching? Loudon mengatakan packet switching is a method of slicing digital messages into parcels called packets, sending the packets along different communication paths as they become available, and then reassembling the packets once they arrive at their destinations. Jadi disebut packet switching karena teknologi ini tuh semacam ini ya, apa? Misalnya ada satu pesan mau disampaikan lewat jaringan, kan berarti ada sumber, ada tujuan. Nah, saat pesan itu dikirimkan dari sumbernya, teknologi packet switching ini akan memotong-motong, slicing, akan memotong-motong pesan-pesan itu menjadi beberapa bagian. Katakanlah kalau dari gambar ini jadi 3 bagian nih. Satu pesan diiris jadi 3 bagian, dikirimkan melalui jaringan dengan berbagai path, dengan berbagai jalur. Maka di sini ada 3 jalur. Kemudian begitu sampai di tempat tujuan, paket itu akan di reassembly, akan disusun ulang. Hingga akhirnya di tempat tujuan di sana, di komputer tujuan, paket itu sudah menjadi satu pesan yang utuh seperti ketika pesan itu dikirimkan. Jadi modelnya seperti itu. Sekali lagi, packet switching ini adalah suatu model pendistribusian pesan di mana teknologi ini akan mengiris suatu pesan menjadi beberapa bagian, kemudian bagian-bagian itu dikirimkan melalui beberapa jalur dalam jaringan itu, dan sesampainya di tempat tujuan, irisan-irisan ini nanti akan digabungkan lagi menjadi satu, hingga menjadi satu pesan yang utuh. Itu yang disebut dengan packet switching. Nah, paket switching ini disebut sebagai sesuatu yang teknologi yang efisien. Kenapa disebut efisien? Loudon mengatakan packet switching is more efficient. Messages are first broken down into small fixed bundles of data. Kemudian packets are transmitted over various communication channel. Jadi disebut efisien karena paket ini kan akan dipecah-pecah itu nanti, akan diiris tuh menjadi beberapa bagian. Kemudian bisa dikirimkan melalui beberapa channel dalam jaringan yang ada, sehingga beban kerja jaringan juga tidak terlalu berat gitu kan. Bayangkan kalau satu pesan dikirim utuh lewat jaringan, itu kan bisa membebani. Nah, tetapi dengan model paket switching ini satu pesan itu bisa dipotong menjadi beberapa bagian, langsung dikirim dengan beberapa jalur istilahnya lah ya, beberapa jalur dalam jaringan. Sehingga nanti membuat kinerja jaringannya menjadi lebih efisien. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang sebenarnya sudah sering kita pakai ini. Kita gunakan ini. TCP or TCP IP and connectivity. TCP IP ini kalau teman-teman sering berselancar ya di internet ya. Nah, aktivitas kita di internet ketika perangkat kita, gawai kita, komputer dan kawan-kawan itu terkoneksi dengan internet, maka sebenarnya kita sudah menggunakan teknologi ini, TCP/IP.
Transmission Control Protocol, Internet Protocol Model. Jadi ketika kita terkoneksi dengan internet, maka TCP/IP ini adalah teknologi yang mendasari koneksi kita dengan internet tersebut. Nah, skemanya seperti ini ya, bagaimana contoh cara kerja dari TCP/IP model. Kalau kita lihat TCP/IP model ini punya 4 layer, ya, punya 4 lapisan teknologi. Layer yang pertama adalah application layer, ya, lapisan aplikasi. Kemudian lembaran yang kedua adalah transport layer. Kemudian yang ketiga internet layer, yang keempat network interface layer. Apa sih application layer itu? Loudon mengatakan application layer enables client application programs to access other layers and defines the protocol that applications use to exchange data. Jadi application layer ini berfungsi untuk berfungsi untuk suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses layer lainnya. Jadi dimulai dari application layer ini. Kemudian kalau yang kedua transport layer, di situ Loudon mengatakan transport layer is responsible for providing the application layer with communication and packet services. This layer includes TCP and other protocols. Nah, kalau kita terkoneksi dengan internet itu kan ada standarnya nih, ada protokolnya nih. Ya. Nah, transport layer inilah yang memungkinkan application layer itu untuk berkomunikasi dengan protokol-protokol yang ada di jaringan internet tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, lapisan yang ketiga adalah internet layer. Internet layer is responsible for addressing, routing, and packaging data packets called IP datagrams. The internet protocol is one of the protocols used in this layer. Nah, kalau ini ketika kita terkoneksi dengan internet gitu kan, nah berarti internet layer ini yang aktif. Dan fungsinya adalah untuk untuk mengakomodasi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas kita atau aktivitas sistem kita dengan internet. Maka di sana disebutkan protokol internet itu salah satu yang ada di internet layer ini. Kemudian network interface layer, ya, ini yang paling bawah. At the bottom of reference model, the network interface layer is responsible for placing packets on and receiving them from network medium, which could be any networking technology. Jadi ketika ada pengiriman data dan lain sebagainya, maka nanti data-data tersebut itu akan ditempatkan pada network interface layer ini. Jadi ini intinya adalah ketika kita memiliki komputer yang terakses dengan internet, maka teknologi TCP/IP itu yang menjadi standar, dan teknologi TCP/IP itu terrepresentasikan, terwakili oleh 4 jenis layer ini: application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai tren komunikasi dan teknologi jaringan di era digital sekarang. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau ada yang mau mendiskusikan hal ini bisa menggunakan fitur komen ya yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan kita akan ketemu di video berikutnya.